Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Muhammad Irfan Fatawi dan selamat datang di podcast ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yakni berlomba dalam kebaikan. Dan di akhir, seperti biasa, kita akan coba merefleksikannya dengan konteks pengembangan masyarakat. Nah, langsung saja yuk masuk ke pembahasan. Selama kita hidup di dunia ini, kita diamanati untuk menjadi khalifah di muka bumi. Hal itu meliputi bagaimana pengolahan sumber daya bumi, bertanggung jawab dan merawat flora dan fauna yang ada, memberikan maslahat kepada sekitar, dan berbuat baik kepada sesama. Usaha untuk berbuat baik ini haruslah selalu digaungkan dan diusahakan oleh setiap orang, dan itu harus berangkat dari diri kita pribadi, menjadi bagian dari identitas diri, dan menjadi hal atau perbuatan yang mengiringi kita dalam menggapai tujuan. Sehingga akan muncul rasa ketika kita berbuat baik, kita menjadi seorang yang berguna bagi orang-orang di sekitar kita, bahkan jangkauannya bisa lebih luas dari itu. Nah, ada sebuah frasa berlomba dalam kebaikan. Sekilas kalau kita melihat kata berlomba ini, terkesan mengarah kepada persaingan, saling menjatuhkan demi menggapai tujuan, tapi berbeda kalau kita menambahkan dalam kebaikan. Tentu hal-hal yang menyertai dan menjadi tujuannya merupakan suatu yang baik pula. Di zaman ini, di mana koneksi antara manusia tidak lagi terbatas oleh jarak dan waktu, selain memberikan dampak positif juga memiliki sisi negatif yang terbilang cukup banyak, di mana banyak manusia terkhusus anak muda masa kini yang menjadi pemalas, kemudian kurang berinteraksi dengan sekitar. Dan media sosial ini juga banyak mengandung konten-konten yang tergolong tidak pantas. Kita sebagai generasi penerus bangsa tidak sepantasnya berbuat seperti itu, menyia-nyiakan waktu demi sesuatu yang dirasa kurang bermutu. Seharusnya kita sebagai generasi muda selalu berorientasi kepada sebuah kebaikan serta kemajuan. Bagaimana kita bisa mensejahterakan bangsa kalau hal-hal buruk selalu mendominasi diri kita? Berlomba dalam kebaikan beragam macam cara dan bentuknya. Membantu sesama, menuntut ilmu guna membangun negara pada masa mendatang. Selektif terhadap hal-hal baik dan buruk. Itu juga merupakan bentuk ijtihad kita dalam berlomba dalam kebaikan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 148, Allah menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, yang berbunyi, وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيُهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dihadapkan kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari sini kita bisa menyimpulkan ada 2 poin inti. Pertama, bagi setiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Sebagaimana di masa lampau Allah memerintahkan umat Yahudi berkiblat ke Baitul Maqdis, dan umat yang lain dengan utusan yang lain juga menghadap kiblat tertentu. Hal ini menghapus perintah Allah kepada kaum muslimin untuk menghadap Baitul Maqdis dan diganti untuk menghadap Ka'bah. Kedua, dalam ayat ini Allah juga memerintahkan kaum muslimin untuk senantiasa berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Dan menghadap ke kiblat bukanlah tujuan utama, tapi harus dipahami bahwa umat Islam adalah satu kesatuan yang utuh. Adapun hadis Nabi yang memerintahkan kita untuk mensegerakan berbuat baik, yang bunyinya, Badiru bi'a'malin fidanan kakita'il laylil muslimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Yang artinya, bersegeralah melakukan amalan soleh sebelum datang fitnah atau musibah seperti potongan malam yang gelap, yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan di sore hari dalam keadaan kafir.
Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi hari dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim nomor 118. Pada hadis di atas, Rasulullah kembali menegaskan pentingnya menyegerakan berbuat baik atau beramal soleh. Sebab manusia tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada dirinya saat datang pagi dan petang, atau di antara keduanya. Menyegerakan berbuat baik atau beramal soleh juga merupakan salah satu bentuk berkompetisi dalam kebaikan. Dengan terus melakukan amal baik tersebut akan menjaga kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengembangan atau pemberdayaan masyarakat secara umum yaitu memberi kesadaran, kemampuan, kekuatan kepada masyarakat agar bisa hidup mandiri tanpa ketergantungan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Mardikanto yang menjelaskan pengembangan masyarakat sebagai suatu proses mendorong masyarakat miskin, terutama miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan, agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Kesenjangan sosial seperti kemiskinan menjadi hal yang umum dijumpai di sekitar kita. Ini karena ketidakmampuan seseorang untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup terutama pada ekonominya. Maka dari itu, guna meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut, diperlukan pengembangan atau pemberdayaan dengan memberikan pelatihan keterampilan atau memanfaatkan potensi yang ada baik lingkungan atau potensi diri sendiri. Tentu dalam hal pengembangan dan pemberdayaan membutuhkan sosok fasilitator pengembangan masyarakat. Sebagai fasilitator haruslah memiliki jiwa-jiwa kebaikan. Kebaikan tersendiri tidak hanya bersifat hablu minallah saja, melainkan juga hablu minan nas, sebagai contoh saling menolong dalam setiap kesulitan, serta hablu minal alam, seperti memanfaatkan dan merawat sumber daya alam di sekitar. Apabila setiap individu memiliki kesadaran berlomba akan kebajikan, maka masalah kesenjangan sosial pun mudah diselesaikan. Melakukan kebaikan dengan dibumbui kata-kata lomba akan memacu kita agar selalu menjadi yang terdepan. Gaungkan semangat perlombaan di setiap kebaikan dalam aktivitas masyarakat dan gaungkan semangat kebaikan di setiap perlombaan dalam aktivitas pembangunan masyarakat. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.